Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dzalikal kitab. Dzalika ay hadza. Sebenarnya dzalika itu isim isyarah. Isim isyarah untuk yang jauh. Tapi lil ba'id ya, tapi ini artinya hada untuk isim isyarah lil qarib. Dalika itu, tapi diartikan ini. Kenapa? Karena jika seseorang mengagungkan satu hal, maka isyarahnya pakai dalik, bukan pakai hadza. Sama dengan Allah itu aqrab ilal insan min hablil warid ya. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Tapi kalau manggil kalau kepada manusia menyatakan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, dengan panggilan jauh seperti orang memanggil orang dari jauh, ya fulan, ya fulan. Padahal Allah itu agrabu ilaikum min hablil warid. Nah, itu karena sifat untuk tanzihillah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dzalika itu kitab, padahal kitab ya ini maksudnya. Kenapa? Untuk mengagungkan itu Al-Qur'an ya. Kadang-kadang orang saking takzimnya nih, gambarnya seperti saya nih dengan kitab ini. Ini kitab, ini biasa itu. Itu kitab bagus. Itu kitab bagus. Padahal ada di sini. Cuma ngasih isyaratnya seperti jauh. Seperti jauh, meniko ya, meniko. Itu karena lit ta'zim. Itu karena lit ta'zim. Mungkin bahasa Jawa juga begitu ya. Bahasa Jawa juga begitu. Alkitab, yang dimaksud Alkitab di sini bukan Bible. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitab, itu kitab alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang membacanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun kitab yang lainnya sekarang selain Al-Qur'an, maka banyak keraguan tambahan di situ. Karena tidak bisa kita membedakan mana yang asli, mana yang tambahan. Yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat-kalimat daripada Taurat atau Injil daripada tempatnya, dibalak-balik begitu. Bukan hanya begitu, malah ada tambahan daripada pribadi. Bukan dibalak-balik tapi tambahan pribadi. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka mencatat kemudian menyatakan ini wahyu dari Allah, padahal karangan mereka sendiri. Itu kitab Al-Qur'an. Ini kitab Al-Qur'an yang dibaca oleh Sayyidina Muhammad, itu dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba la syakka, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya itu Alkitab. Annahu min indillah, sesungguhnya semua yang ada dari Allah, tidak ada tambahan dari siapapun.
Tidak ada tambahan dari Nabi atau yang lainnya, semuanya dari Allah. Wa jumlatun nafi, jumlah daripada nafi jadi khabar. Mubtada'uhu, mubtada'nya adalah dzalika, dzalika khabar, la raiba fihi jadi khabar mubtada'. Wal isyarah bihi li ta'zim, isyarah dengan dzalika itu karena pengagungan, tadi sudah dibahas. La syakka diartikan di sini apa? La raiba diartikan apa? La syakka, tidak ada keraguan, pasti hukumnya dari Allah. Ada lagi menyatakan at-tuhmah, tidak ada yang perlu, ya sama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan begitu. Tuhmah, curiga, tidak ada yang perlu dicurigai lagi. Ini jangan-jangan ada tambahan, nggak ada. Ada lagi bimakna al-ghalaq wal ittirab, tidak ada yang perlu, tidak ada di dalamnya al-ittirab, al-ghalaq, kebimbangan, betul, kebimbangan, semuanya tidak ada dalam Al-Quran. Dan itu bukan kemampuan daripada manusia untuk bisa membuat itu Al-Quran, malah tantangan dari Allah ya. Qul law ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Manusia dan jin kalau semuanya duduk bersepakat untuk membuat ini seperti Al-Quran, sebanding Al-Quran, nggak bisa, ngawur semuanya. Walaupun Ahmadiyah itu membuat ada tadkiro, ya nggak bisa, ngawur. Membandingi Al-Quran nggak bisa. Kitab-kitab yang lainnya yang dianggap suci dari itu nggak bisa banding Al-Quran. Ya bahasanya, ya sopan santunnya, ya isinya, ya ilmiahnya, semuanya nggak akan bisa. Hukumnya paling adil, paling tepat, walaupun keputusan DPR, MPR hukumnya lain, nggak bisa. Kitab undang-undang itu dengan Al-Quran nggak bisa, la ya'tuna bimithlihi, nggak akan bisa. Akhirnya tafsirnya siji-siji, akhirnya mengundang protes sana protes ini. Tapi kalau dengan Al-Quran semuanya akan teratasi. Timbul satu masalah ada di sini. Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Lah kok orang kafir meragukan? Katanya la raiba fihi la syakka fihi, enggak ada keraguan. Lah orang kafir meragukan dan tentang kebenaran Al-Qur'an. Orang munafik juga demikian, enggak percaya dengan Al-Qur'an. Gimana? Dikatakan la raiba fihi liman ad'ana wa agama bil al-burhan, liman ta'ammala. Tidak ada keraguan isinya Al-Quran itu, pasti yakin daripada Allah, sekalipun orang kafir. Tapi bagi yang mempelajari, bagi yang betul-betul meneliti, merenungi, memahami, nggak ada keraguan. Bagi yang goblok-goblok, bagi yang bodoh-bodoh, ya la yu'taddu bihi, ini nggak dihitung. Ada apa komentarnya orang bodoh dihitung? Bagi orang yang mengerti, yang meneliti, pasti yakin, nggak mungkin daripada makhluk. Karena itu berapa orang yang pandai-pandai, pakar-pakar itu ketika mereka tadi itu mempelajari Al-Quran, dia masuk Islam. Dia yakin tidak mungkin ini adalah karangan manusia, tidak mungkin ini adalah buatan manusia. Subhanallah. La raiba fi.
Ada lagi yang menyatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, ai la yanbaghi an yurtaba fi, enggak sepatutnya diragukan lagi, sudah enggak sepatutnya lagi. Kalau ada orang yang meragukan ini lampu hidup apa enggak, ini enggak patut, ini buta pasti. Hah? Kalau ada orang yang melihat saya sekarang ini hidup apa mati ini Ustaz Taufik, ini tidak patut lagi diragukan, hidup gitu. Al-Quran ini nggak sepatutnya untuk diragukan, sudah, karena pasti benar gitu. Ente pernah nggak ngeragukan ibu kamu, ini ibu walidati apa bukan ya? Hah? Nggak sepatutnya untuk diragukan. Ini kucing ini lahirnya dari bebek apa dari ibunya juga kucing ya, nggak sepatutnya untuk diragukan. Kalau ada masih meragukan, nggak waras gitu aja. Itu orang bodoh, laika kal an'am bal hum adall, ini binatang ini, atau lebih jelek daripada binatang. La yutadubih, ini bukan manusia yang berakal kalau ada yang meragukan Al-Quran lagi. Kalau diartikan yang kedua ini, nafi bimakna nahi. Nafi bimakna nahi. Jangan ada meragukan Al-Quran gitu. Jangan ada meragukan Al-Quran. Ada lagi yang mengartikan la raiba fihi, tidak ada keraguan bagi orang beriman. Tidak ada keraguan bagi orang beriman. Adapun orang khusus berarti, adapun orang-orang yang kafir ya nggak dihitung sudah, karena memang sudah dia dimurkai oleh Allah, dijauhkan daripada kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin jadi khabar tsani, khabar awal la raiba fihi, hudan jadi khabar tsani. Ai hadin, hudan bermakna hadin isim fa'il, sebagai pemberi petunjuk, sebagai pemberi petunjuk. Ada lagi yang menyatakan dzu hudan, Quran itu adalah memiliki petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Quran itu akan berikan hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan semua orang bisa mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran. Orang munafik nggak bisa, orang kafir nggak bisa, tapi orang yang bertakwa tadi itu yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai pemberi petunjuk. Atau al-muttaquna humul muhtadun, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengikuti petunjuk. Mengikuti petunjuk yaitu mengikuti Al-Quran. Al-muttaquna humul muhtadun, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengikuti petunjuk, artinya mengikuti Al-Quran. Gimana ya orang kalau nurut Al-Quran, ya takwa itu sudah. Ya takwa itu. Karena itu Nabi Muhammad SAW dikatakan atqan nas, manusia yang paling bertakwa. Sebagian ahli tafsir menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Siapa yang bisa dipastikan di antara kita yang paling bertakwa? Ada yang tahu? Ada. Sak dunia ini siapa yang paling bertakwa?
sekarang ini? Nggak ada yang tahu. Tapi dipastikan Nabi yang paling bertakwa untuk selama-lamanya. Karena itu dikatakan yang paling mulia adalah yang paling takwa, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Akramun nas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menyatakan apa? Ama inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ya, wajib diyakini. Kalau ada meragukan, mungkin bukan Nabi yang bertakwa, itu kafir sudah. Nabi adalah atqan nas. Karena itu sebagian ahli tafsir menyatakan akramakum indallah atqakum ai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Siti Aisyah mensifatkan Nabi yang dikatakan paling bertakwa. Ditanya gimana sih perangainya beliau? Bentuk beliau ini, perangainya, akhlak beliau itu kalau diglobalkan itu gimana? Nggak usah diperinci dah. Karena khuluqul Quran, ya Quran itu sudah. Quran itu yang dilakukan oleh Nabi, bentukannya adalah menjadi atqan nas, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muttaqin as-sa'irin ala taqwa, orang yang menjadi bertakwa kepada Allah. Bimtithalil awamir, orang itu bisa menjadi takwa dengan cara, dengan sebab mematuhi perintah-perintah, wastinabin nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan. Ini yang secara zahir maupun batin. Ada perintah zahir, sholat, zakat, puasa. Ada perintah batin, ikhlas, tawadhu, dan seterusnya. Ada larangan zahir, minum khamar, zina, berjudi. Ada larangan batin, sombong, meremehkan orang lain, meninggalkan yang zahir maupun batin. Tapi yang membuat dia tadi meninggalkan larangan zahir batin atau patuh dengan perintah zahir batin adalah karena khasyah wal haibah, karena takut kepada Allah, karena ta'zim, mengagungkan Allah. Dia sholat tapi karena takut sama atasan, ini bukan muttaqin. Dia puasa karena takut tercemar namanya kalau nggak puasa, ini bukan muttaqin. Karena baitnya yang mendorong dia melakukan itu adalah bukan karena takut atau mengagungkan Allah. Meninggalkan segala larangan dan melaksanakan perintah itu adalah makna daripada takwa, tapi baitnya yang membuat dia melakukan itu adalah karena ta'zim, haibah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diartikan muttaqin itu dari ittaqa yattaqi ittiqaan, melindungi diri. Al-muttaqin, orang yang melindungi diri. Kenapa dikatakan melindungi diri? Littiqaihi minan nar, karena melindungi diri mereka daripada siksa neraka. Orang kalau kepingin selamat dari neraka, melindungi dirinya dari neraka, yaitu dengan cara takwa. Kalau Anda misalnya kepingin selamat daripada setrum, babonane patenono, bagian sininya matikan, kan gitu. Kalau Anda kepingin selamat daripada kebakaran, ya matikan nabinya, siram. Kalau Anda kepingin selamat dari neraka, bukan disiram, bukan lari, karena nggak bisa lari. Dengan apa? Takwa Allah, takwa kepada Allah. Satu-satunya cara. Karena itu al-muttaqin itu orang yang menghindarkan diri, melindungi diri daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwa
bagi orang yang khusus khawas. Bagi orang yang umum, takwa artinya meninggalkan syirik, meninggalkan kufur. Kalau diartikan yang umum, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu yang bukan kafir. Yang bukankah kafir. Tapi ada lagi khawasil khawas ini. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu yang dia yattaqi amma yushghil an rabbih, dia melindungi dirinya daripada segala yang menyibukkan diri daripada Tuhannya. Karena itu di antara mereka sampai omongannya itu luar biasa. Lau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri yauman hakamtu biriddati, bilang. Kalau seandainya ada yang terlintas dalam hatiku selainmu ya Allah, maka aku hukumi diriku sudah keluar dari Islam. Nggak mau sudah mikir selain Allah. Al-muttaqin untuk orang-orang seperti gini adalah tidak meninggalkan selain Allah. Tidak ada 1 senti pun, 1 milisenti pun di hatinya untuk selain Allah. Full, khusus untuk Allah. Al-muttaqin. Quran ini memberikan petunjuk pada orang yang muslim secara umum, memberikan petunjuk kepada orang yang meninggalkan maksiat dan patuh kepada Allah secara khusus, dan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang sudah larut dalam cinta kepada Allah secara eksklusif. Hudan lil muttaqin. Jadi orang umum bisa pakai ini standarnya, orang khusus juga bisa, orang yang top juga hudan lil muttaqin Al-Qur'an. Ini masuk dalam semuanya, jadi bisa difungsikan kepada semuanya. Kon dadi wong biasa iso, dadi orang istimewa bisa, jadi orang ngetop pakai Al-Qur'an juga bisa. Ini enggak bisa dilaksanakan zaman sekarang, berarti bukan termasuk 3 golongan ini. Ini tidak bisa sekarang diterapkan, ada di sekarang, tidak bisa diikuti itu Al-Quran ajaran sekarang. La dia umum wala khusus wala khawasil khusus, berarti bisa kafir ini orang. Hati-hati. Jadi masuk kepada semua golongan itu Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Wallah. Mohon dijelaskan yang khawasil. Ya, orang sudah larut dengan Allah ya. Bilang kullu ma khalallaha batilu, bilang dia selain Allah udah nggak perlu lagi, seakan-akan kalau bahasa sekarang selain Allah udahlah. Bagi kalau sudah dibandingkan dengan Allah, segala sesuatu itu adalah seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Kalau misalnya lautan setetes air, ya ada setetes air, tapi dengan lautan ya tidak ada apa-apanya. Dan makhluk dibandingkan dengan Allah, alam semesta kecil, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Sapi banyak bulunya, 1 bulu sapi nggak ada apa-apanya, tidak kurang daripada bulunya sapi ini semuanya. Seakan-akan begitu. Kalau dibandingkan dengan Allah tidak kelihatan semua. Keagungan siapapun nggak kelihatan kalau dibandingkan dengan keagungan Allah. Kemuliaan apapun tidak akan kelihatan kalau dibandingkan dengan kemuliaan Allah. Karena dikatakan ma khalallaha batilu, nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Karena itu kita ketika akan menghadap kepada Allah, mau sholat, yang kita bacakan apa? Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar, Allah yang maha besar,
Ini bukan kalimat yang remeh. Artinya udahlah. Apa yang kamu anggap kabir, besar semuanya, apa saja yang kamu anggap besar, maka akan kecil ketika kamu menghadap kepada Allah. Kalau sudah ketemu dengan presiden, ya RT itu nggak kelihatan pangkatnya sudah. Hah? RT nggak kelihatan pangkatnya, udah ketemu dengan presidennya kok. Gambarnya tidak payu wis, gitu loh. Wis jangan ribut kamu itu menghormati RT kalau sudah datang presiden itu, ketemu sama presiden, fokuskan sama presiden. Lah kalau sudah menghadap kepada Allah, jangan ribut dunia, jangan ribut keluarga, jangan ribut yang lainnya, kecil semuanya. Allahu Akbar, Allah sudah. Fokuskan sama ada di sana. Itu bukan hanya di sholat mereka, di setiap keadaannya Allahu Akbar. Larut sudah dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Subhanallah. Dalikal kitab, dalika dita'zim, terus dikatakan alkitab. Kitab mana? Belum ada kitab kan pada saat itu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Qur'an itu sudah ada sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada menyatakan dzalikal kitab yang di Lauhil Mahfuz. Yang ada di Lauhil Mahfuz. Ada lagi menyatakan dzalikal kitab alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang menyatakan bahwa itu Al-Quran, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, udah ditaruh dikumpulkan oleh Allah di hatinya Nabi. Jadi ibarat turunnya wahyu itu direview lagi, pengulangan aja, karena sudah ada di hatinya Nabi. Artinya Nabi tadi itu dibacakan oleh Jibril langsung nyantol karena sudah dikumpulkan. Tinggal dicetek tok, sudah di file gitu, tinggal dikeluarkan aja. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad tadi itu mendapatkan daripada Jibril dari itu baru menghafal, baru mengerti, udah ada, cuma belum dikeluarkan, di filenya sudah ada begitu, sudah ditaruh, ada di hati Nabi SAW. Inna alaina inna alaina jam'ahu wa qur'a. Nah, wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyughda ilaika wahyu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'a. Nah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi ketika Jibril tadi itu membawa wahyu, Nabi langsung ikuti. Maka ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisan kamu untuk kamu mendahului Jibril. Nggak usah khawatir nanti kan lupa. Nggak usah khawatir nanti kamu akan bingung. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sudah aku kumpulkan ada di Ibu Muhammad itu Al-Qur'an dan untuk bacaannya sekali. Fa idza qara'nahu, kalau sudah dibaca oleh Jibril, baru fattabi' qur'ana, ikuti bacaan seperti itu. Paham ya? Yang lain. Jadi sebetulnya siapa yang akan mampu membaca kalamullah ini? Siapa yang akan mampu? Nggak ada yang mampu sebenarnya. Digambarkan dalam Al-Quran, law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nggak akan mampu manusia ini. Manusia yang lemah, gunung nggak mampu, semuanya nggak akan mampu. Tapi kenapa kok bisa kita baca Al-Quran enteng? Padahal kalamullah ini nggak semua orang akan bisa. Sekarang kamu tanya, yang ketemu sama presiden nggak semua orang, yang dapat surat daripada presiden nggak semua orang. Lah kok ini bisa dibaca oleh semua orang? Walaqad yassarnal Qur'an bilisanik.
Aku gampangkan Al-Quran dengan melalui lisan kamu, wahai Muhammad. Ada menyatakan dengan bahasanya kamu. Subhanallah, kalau dengan lisannya Nabi Muhammad karena wasilahnya Nabi Muhammad. Kalau dengan bahasanya Nabi Muhammad, memang bahasa Al-Quran ini subhanallah akan bisa dipahami oleh orang yang gak mengerti bahasa itu juga, akan bisa membaca. Aneh enggak? Kamu bisa gak baca bahasa Inggris tanpa mengerti bahasa Inggris? Gak akan bisa. Sepeak gitu bacanya nanti. Studinet nggak akan bisa, kamu harus ngerti dulu bahasa Cina, harus ngerti dulu. Tapi kamu bisa membaca Al-Quran fasih, bahasa itu Al-Quran, bahasanya Nabi Muhammad SAW, sekalipun nggak ngerti isinya. La raiba fi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Embuh nggak ngerti, cari ayo bahasa yang bisa kamu baca, bahasa yang kamu baca tanpa mengerti isinya. Cari, pasti salah kamu. Tapi Al-Quran fasih bacanya, luar biasa, tidak ngerti bisa baca. Walaqad yassarna Al-Quran bilisanik, subhanallah.